Saya Rosi. Enggak usah namamu. Kenapa kamu? Saya ini di posisi di Hong Kong. Kenapa ya? Saya terakhir kerja di majikan itu nanti tanggal 26. Terus? Nah, saya kan minta pulang ya. Saya notis sebenarnya kontrak saya masih lama. Saya minta notis. Lah, notis itu kan biasanya nunggu 1 bulan. Saya disuruh nunggu nambah 2 bulan. Jadi harusnya saya pulang 6 Agustus atau 7 Agustus kemarin sekitar tanggal itu. Saya disuruh nunggu sampai akhir September. Oke, terus? Saya kan setuju. Saya nggak ngira bakal kayak gini gitu. Karena diiming-imingnya gini, nanti kamu nggak usah khawatir. Kerjaannya nanti ada yang bantuin. Terus kamu kan juga masih punya pinjaman yang potongan berangkat itu loh, Miss. Nah, kamu masih punya itu. Jadi kamu nunggu 2 bulan lagi gak apa-apa ya, gak usah khawatir, si majikan cowok gitu. Terus saya kan oke. Nah, setelah saya jalani ternyata saya diperlakukan parah, Miss. Saya pokoknya entah berbagai cara itu saya dibikin tidur saya itu kurang. Jadi saya baru bisa tidur itu setiap jam, paling cepat jam 2. Jam 3 tidur, jam 6 harus bangun. Ya kadang-kadang saya namanya tidur segitu waktunya ya kan tetap badan itu nggak sinkron, kadang bangunnya ya telat. Terus pokoknya bentino dimarahi, Miss. Aku bosannya campur-campur gak apa-apa ya, Miss. Pakai bahasa Indonesia aja nanti daripada Miss Yuni gagal paham. Oke. Nah saya bangunnya kan jadi kayak gitu telat-telat dan tiap hari rata-rata itu jam 3. Nah akhir-akhir ini karena apa udah mepet waktu habis ini ya, apa mungkin karena waktu saya di sini udah mau habis nih 2 minggu terakhir ini. Lebih parah lagi itu jam 4 baru bisa tidur. Karena dikasih kerjaan terus pokoknya biar saya itu apa ya, kayak kalau menurut saya sih kayak biar saya tuh nggak istirahat gitu loh, Miss. Nanti alasannya gini lah, kamu ngerjain semuanya lama-lama slow motion jadi kamunya waktunya habis gitu. Padahal ini kerjaan sebelumnya mau dikerjakan secepat apapun waktunya untuk ngelakuin itu tetap aja ujung-ujungnya lama kan. Saya ini jaga bayi di sini, jaga bayi sama anak 3 tahun. Anaknya itu kebetulan aktif banget dan sama saya belum bisa nurut. Nah udah belum bisa nurut, tiap hari emaknya majikan cewek itu selalu kayak ngajarin gini, Cece tuh nggak suka sama kamu gitu. Jadi kan kayak otomatis saya itu kayak disalahin gitu loh. Jadi itu anaknya tuh sama saya nggak nurut sama sekali, tak mandiin nggak mau, diiming-iming mainan nggak mau, tapi tetap saya disuruh mandiin. Entah bagaimana caranya saya itu tetap disuruh mandiin dan ngerayu-ngerayu akhirnya 3 jam baru deal bisa. Jadi kan waktu saya terbuang terus, Miss. Dan selagi nungguin ngajakin dia mandi itu si anaknya itu saya tuh nggak boleh ngerjain yang lain. Misalnya saya harus masak, saya gini, karena anaknya belum mau, gimana kalau saya masak dulu? Saya bilang gitu ke majikan, tapi majikan tetap nggak mau. Nah nanti giliran anaknya udah mau mandi, udah malam, aku mau masakin juga, udah telat kamu tuh nggak pernah nyiapin makan malam buat aku. Tapi ketika aku minta, aku tak masak dulu, anakku nanti mungkin juga masih nanti dimandiinnya gitu, nggak mau gitu loh. Pokoknya aku tuh kayak di situ tuh disudutin, aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa ngapa-ngapain hanya gara-gara nungguin anaknya mandi, ngerayu anaknya sikat gigi. Itu sangat susah banget dan emaknya tuh kayak nggak gini loh, ya gue tugasmu, pokoknya itu tugasmu gitu. Tapi kan si anak nggak mau, dan kalau setiap aku suruh dia mukul aku, si anaknya tuh mukul kan, ya gak mungkin tak pukul balik dong, Miss. Wong anak kecil loh, orang dewasa kan juga nggak mungkin pukul-pukulan. Dan emaknya itu kalau marah-marah, naudzubillah, aku tuh diludahin, Miss. Jadi ngomong itu kayak sengaja ludahnya tuh dikumpulin terus please reply me. Jadi dia tuh ngajak ngomong terus. Kalau ngomong mintanya harus bertatap muka. Jadi kalau misalnya saya sambil ngerayu anaknya gitu ya, ngajak ngomong, ngajak ngobrol, ngajak main, itu dia minta ngajak ngomong, ngajak majikan cewek tuh ngajak aku harus dia ngobrol sama aku harus tatap muka, terus aku diludahin gitu terus, Miss, tiap hari. Apalagi 2 minggu terakhir ini. Nah terus saya nggak sengaja, ya kalau dibilang salah, tapi saya nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja, ada jarum pentul itu jatuh di rumah itu, dan itu punya saya akui itu punya saya, dan katanya itu membahayakan, kamu ngancam anakku, padahal sama sekali saya nggak ada
niat ngapain saya harus ngancam keluarga itu. Saya cuma pengen pergi dari rumah itu dengan tenang. Saya diancam-ancam, mau dilaporin polisi, mau dilaporin imigrasi, dilaporin apa. Tiket pulang saya itu katanya dibeliin tanggal 6. Dan itu dia bilangnya saya nggak bisa pulang, tapi saya tanggung jawab, saya tetap beliin tiket kamu karena itu kewajiban saya. Dia tuh ngancem-ngancem kayak gitu, Miss. Aku takut kalau aku beneran nggak bisa pulang terus aku gimana gitu loh. Padahal kan aku gini, di sini niatku kerja. Nah, setelah saya masuk di keluarga ini ternyata orangnya, cara kerjanya itu di sini aku bener-bener, saya akuin, aku bingung. Aku ngikutin cara main dia itu bingung. Dia nyuruh kan aku mengerjakan sesuatu kan menunggu instruksi dia. Nah, aku ngikutin instruksi dia, misalnya gini, kamu bangun jam segini, habis itu kamu gini, habis itu kamu gini. Aku ngikutin caranya dia gitu. Nah, ternyata ada kemauan lain yang aku sendiri nggak tahu, loh kok kamu nggak gini, loh, tadi kan nggak bilang, aku bilang gitu, dia nggak terima, dia kayak ya harusnya kamu tuh gini. Nah, giliran besoknya saya pakai cara yang harusnya gini itu tadi, saya salah karena saya kan nggak nyuruh. Aku kayak di sini tuh dibuat salah terus dari awal itu. Nah, itu 2 bulan pertama masih baik, 3 bulan pertama masih baik. Ini kan aku sampai akhir September ini kan jadinya 5 bulan. Jadi perlakuannya kayak gitu terus aku harus gimana, Miss? Ya, karena Miss Yuni selalu mengingatkan buat kalian semua yang mau ngebreak, ya udah ngebreak aja, jangan ngasih waktu ke majikan. Kalau enggak kamu bisa dituduh mencuri, kamu bisa dituduh ini itu, akhirnya kan ya seperti ini. Kamu pertama kali keluar negeri atau bagaimana? Ini pertama kali, Miss. Pertama kali. Ya jelas lah, kamu bahasa juga kan nggak begitu paham, ngerti nggak? Jadi apa ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, bukan saya menormalkan majikan yang meludahin, saya tidak setuju. Tetapi kamu harus tahu memang kamu kan masih baru kerja dan kamu kan nggak tahu nih sifat-sifatnya orang Hong Kong, maunya cepat seperti ini seperti itu. Bener nggak sih? Iya. Jadi ya memang orang Hong Kong kayak gitu. Sekarang kamu paham kan? Apa yang dibicarakan Miss Yuni selama ini, paham kan? Iya. Nggak mudah gitu loh untuk mendapatkan 10 juta itu. Tidak seperti omongannya para pegawai, ya udah keluar negeri aja gitu loh. Berat banget kan untuk mendapatkan gaji 10 juta. Mental kamu diajar, apalagi kamu extend. Nah, ini saya juga khawatir majikan, karena jarum pentul itu memang bahaya ya untuk di Hong Kong ya. Itu sangat bahaya sekali. Karena itu saya selalu mengingatkan mbak-mbaknya yang pakai jilbab itu, jarum pentul itu harus berhati-hati, apalagi di rumah ada bayi. Itu nyata, itu fakta, itu nggak guyonan gitu loh. Itu bisa dilaporkan polisi dan membahayakan, ngerti nggak? Bagi kita orang Indonesia wajar ya, tapi bagi mereka itu udah luar biasa sekali. Iya. Ya udah, kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Ya nanti kalau ada apa-apa kamu cari Miss Yuni, tapi lebih baik hati-hati, karena memang jarum pentul itu bahaya loh, nggak guyonan loh ya. Iya, tapi gini, Miss, saya orangnya tuh ya kayak setengah ngancem, setengah kayak apa, gini, kamu kalau sikapnya ke aku nggak gitu, aku juga nggak akan sampai kayak gini, tapi kamu sikapnya kayak gitu ke aku. Yang saya bilang tuh gini, saya tuh berusaha nurutin kemauan dia, tapi dia bilangnya gini, kamu tuh nggak pernah ngaku salah. Lah kalau saya memang benar-benar nggak naruh loh, Miss, kan posisi gini, orangnya kan udah nggak suka sama aku, mau saya jelasin kayak gimana pun kan dia nggak mau tahu. Karena orang Hong Kong tidak butuh penjelasan, Mbak. Semakin kamu jelaskan, kamu semakin salah. Intinya adalah kamu minta maaf. Nah, aku udah ya udah, nggak apa-apa, nggak usah debat. Ya udah. Udah, minta maaf, ya udah. Dia ngomong lagi ya minta maaf lagi. Diam aja. Ya memang kayak gitu. Ya memang kayak gitu orang Hong Kong. Nggak usah dijelaskan karena orang Hong Kong tidak butuh penjelasan. Modelnya dia memang kayak gitu loh. Kamu nggak bisa menjelaskan apapun, kamu nggak bisa, sayang. Nah, dalam masalah lain ya, Miss ya, misalnya kerjaan lain ya, urusan lain, gitu-gitu dia tuh selalu nanya, dia ngasih pertanyaan gini, masa ngasih pertanyaan, jujur pertanyaannya itu kadang kayak, maaf, kayak jebak saya gitu loh. Jadi kalau saya bilang bisa, penjelasannya, loh kamu ngelakuin gini
kayak apa, nggak bisa kok kamu bilang bisa, tapi kalau saya bilang nggak bisa gitu itu masa nggak bisa gini. Jadi kayak setiap pertanyaan itu bikin saya bingung, saya harus jawab Iya, apa, iya, bisa pilih diem. memang gitu. Ekspektasinya gaji 10 juta kan kayak gitu, sayang. Dia akan nanya kamu bisa atau enggak. Kalau kamu bilang nggak bisa, masa gini aja nggak bisa. Giliran kamu bilang bisa dan kamu nggak bisa melakukan, nggak bisa. Ya tetap kembali lagi ayat 1 pasal 1 minta maaf. Dada itu ya. Bukan menjebak, memang stylenya orang Hongkong kayak gitu. Mereka sendiri hidupnya keras, Dok. Ngerti nggak? Bukan jebakan, jadi kamu punya prasangka majikan jebak, semakin sedih dirimu. Orang Hongkong itu sulit dipahami. Akhir-akhir ini gini Miss, ada lagi kasus ya yang kalau saya sendiri ya, seingat saya ya, kalau saya disalahkan full gini, saya merasa bersalahnya itu ada juga gini, kan ada bayi di situ, ada bayi sama ada anak 3 tahun. Nah, orangnya tuh memang selalu ngingetin, nyuci dotnya jangan dicampur, nyuci dotnya jangan dicampur. Seingat saya berusaha tidak saya campur. Misalnya nyampur pun pumpingnya itu loh Miss, pumpingnya untuk susu bayi, kadang saya campur sama yang anak gedenya. Tapi pumpingnya, bukan dotnya, karena dotnya kan beda size. Nah, setelah itu saya yang kira-kira nyampur itu karena kadang kan apa, pas kotornya tuh loh Miss kan nggak bareng. Kalau saya pisahin sendiri-sendiri tuh kelamaan waktu nyetimnya gitu loh. Jadi saya campur pas bagian itu. Nah, suatu saat Miss, ada saya kan di situ ada yang bantuin, ada apa, anti yang bantuin jaga bayi karena habis lahiran itu kan. Tapi antinya itu datangnya tiap pagi jam sekitar jam berapa ya, siang sih, 11 atau setengah 12 gitu, jam setengah 8, jam 7 itu pulang. Itu tapi sekarang udah nggak kesini lagi seminggu, 2 minggu terakhir inilah, seminggu atau 2 minggu ini. Itu nggak pernah kesini. Nah, itu si antinya itu aku pernah nggak sengaja mergokin si antinya itu nyampur dotnya. Jadi aku melihat ada dot anak kecil, ada dot yang gede, dan nipelnya yang untuk putingnya itu nyampur Miss. Nah, tapi aku nggak berani negur kan, si anti itu nggak berani negur, karena yang kalau siang hari kan saya sering diajak-ajak keluar, jadi kayak saya siang tuh nggak nyuci dot sama sekali, yang nyuci si anti itu. Nah, kebetulan antinya pulang, yang di steam masih ada, di alat steamnya masih ada alat itu, yang nata aku, yang ngerakit lagi dotnya itu aku. Jadi kan aku tahu loh, ini buat si anak yang gede, ini buat yang bayi, kan aku jadi tahu. Dan si antinya itu di steam itu harusnya cuma maksimal 6, itu bisa sampai lebih dari 6 gitu. Tapi aku udah diem aja, aku nggak mau debatnya, salahnya ya gak tak foto itu mau. Nah itu, nah terus giliran waktu aku kan berusaha memisahkan sebisa mungkin. Ya mungkin ada salahku juga. Tapi ya itu tadi, suatu saat majikan itu menemui si dotnya anak gede, itu size-nya S, nggak bisa dipakai minum. Nah habis itu kan kena kan aku dimarahin, ya itu aku salah karena yang nyuci dot aku. Dah ketika aku bilang kan yang nyuci bukan cuma aku, mereka nggak terima Miss, mereka nggak ngira anti juga bisa salah gitu. Bisa jadi kan itu salahnya anti, bukan cuma aku gitu loh. Maksudku kalau misalnya disalahin kan harusnya 2 orang, bukan cuma aku gitu loh. Tapi di situ yang dituduh aku semua Miss. Iya, menurutku nggak aneh sih Dok. Majikan Hongkong kalau suka ya suka banget, kalau nggak suka banget. Menurutku itu hak mereka tidak akan mencari kesalahan atau benar. Karena itu kan saya selalu bilang sama orang-orang pejabat atau apapun, kalian tuh tidak pernah tahu derita TKW. Kan kamu ngalami tau sekarang, nggak masuk akal kan kalau dipikir. Iya, karena itu tadi loh, anti kan juga nyuci dot. Aku nggak ngelaporin kesalahan anti. Ngerti Dok, saya paham banget apa yang kamu rasakan. Tapi kamu harus paham, dia orang Hongkong. Ngerti nggak maksud saya? Dia orang Hongkong. Yang bermasalah siapa? Kamu. Yang bermasalah kamu. Orang Hongkong salah tidak akan pernah salah. Mereka sama-sama Hongkong. Yang salah siapa sih? Kamu. Tetap kamu. Jadi kalau semakin kamu merasa nggak adil dengan keadaan, semakin kamu kecewa, nak. Paham? Ada lagi, iya paham. Ada lagi, anti itu pernah, aku pas berdua sama anti, pokoknya di rumah siang-siang tuh berdua. Bayinya nangis, aku kan bilang bayinya nangis anti, aku kan gitu kan.
Di ayun swing. Aku ngayun di bed bayi yang pelan-pelan, aku tarik pelan-pelan gitu. Sama Anti gini, kurang kenceng itu. Nah, sama Anti ditariknya lebih kenceng kayak gini nih, biar diem, ya gitu kan. Oh gitu, nggak berani aku akan gitu. Nah, suatu saat malam nangis. Aku niruin kan cara Anti kayak gitu. Aku yang salah, Miss. Aku bilang Anti lebih kenceng. Enggak. Kalau Anti pelan-pelan. Ya Allah, padahal terang-terangan Anti lebih kenceng dari aku. Bisa dicek di CCTV ya. Bener kata Miss Yuni, karena aku yang salah. Oke. Ada lagi posisi mandiin bayi. Bak bayi itu, Anti itu mandiinnya di kamar mandi. Bak bayi itu ditumpangin di kloset, Miss. Nah, itu nggak tahu ya, nggak ada yang salah atau gimana. Nah, giliran aku ini Anti karena udah nggak kesini sama sekali, bak bayi aku taruh deket kloset. Ya aku nggak sengaja sih naris itu, karena pikirku kan masih basah ya, belum aku keluarin dari kamar mandi, aku kok naruhnya tuh pas deket kloset, kok kebetulan tak taruh situ, aku juga nggak tahu kenapa. Keluarlah itu majikan bilang, kamu tahu nggak ini kloset tuh nggak steril, nih bak bayinya nggak bisa dipakai lagi. Aku disuruh ganti, Miss. Ya Allah. Padahal Anti mandiinnya di atas kloset bayi, baknya masih bisa dipakai. Ya karena kamu ada sifat iri membandingkan dirimu dengan orang Hongkong, sayang. Aku gak pengen membandingkan. Aku cuma niruin cara Anti gini, berarti kan boleh. Samen kan tanya aku Tondo, aku kasih tahu. Tapi kamu kalau ngajak debat sama aku nggak ada jawaban buat kamu. Saya kasih tahu. Aku nggak ada debat, Miss. Aku cerita. Ngerti cerita, makanya aku kasih tahu. Aku ngerti. Gimana, Miss? Makanya kan aku bilang, kamu nggak bisa bandingkan dirimu dengan Anti tadi. Kamu akan mhoisam. Kamu sendiri nggak akan bahagia, nak. Dia orang Hongkong, kamu harus paham itu, sadar satu aja. Dia orang Hongkong. Apapun yang dia lakukan itu selalu benar. Dan kamu nggak boleh ikut-ikut. Ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Kalau kamu mengatakan, oh jangankan Anti, sama mertuanya aja belum tentu cocok. Paham maksud saya? Mungkin mertuanya seperti ini, dia seperti ini, terus kamu ngikutin mertuanya, kamu juga salah, nak. Ngerti nggak? Soalnya, ya iya sih, Miss. Soalnya gini, dia tuh selalu bilang gini, Anti di sini, Bobo di sini, kamu belajar apa dari mereka? Kayak gitu, Miss. Ya kamu menon. Saya kasih tahu kamu, itulah kenyataannya di Hongkong. Itu fakta yang ada di Hongkong. Itu faktanya Hongkong kayak gitu. Tapi percayalah, saat kamu pulang Indonesia, kamu pasti kangen dan kamu ingin kembali lagi ke Hongkong. Sebenarnya saya tuh nggak pengen pulang, Miss. Banyak yang nawarin nyari majikan lagi, tapi saya mending pulang dulu deh, istirahat dulu. Ya itu. Dan itu semuanya akan seperti itu. Kamu baru 5 bulan, sayang. Perjalanannya masih jauh. Tapi sekali kamu bisa finish kontrak, sekali aja di Hongkong, masalah itu akan lepas landas. Ngerti? Maksudnya? Ya semua masalah kayak gitu tuh udah jadi biasa sama mbak-mbak TKW. Dan kamu bukan orang pertama yang mengalami kayak gitu. Hampir semua orang itu mengalami hal itu. Jangankan itu, yang 10 tahun aja nggak pernah bener kok. Yang udah ikut majikan 10 tahun aja belum tentu bener loh, sayang. Tapi herannya, semua orang pingin di Hongkong. Emang sih di Hongkong tuh enak, Miss. Hidup di sini tuh saya akuin enak. Tapi ya itu, kebetulan saya adaptasi sama majikan ini tuh susah banget. Makanya saya minta keluar itu karena, aduh kayaknya susah ini orangnya. Susah. Padahal di Hongkong orangnya susah semua. Kamu kamu mana? Non. Apalagi kamu non. Kamu termasuk beruntung loh. Anak-anak zaman dahulu malah underpay. Majikannya cerewet, jahat. Ya udah nggak apa-apa, tinggal 2 minggu lagi kamu nurut. Kalau kamu nggak nurut, mereka bisa penjarain. Ini memang fakta nyata. Ada orang hampir finish kontrak aja masuk penjara dulu kok sebelum pulang. Apakah mereka mengancam? Ya kalau mereka nggak suka, itulah kenapa Miss Yuni
komplain kenapa kalau tidak terbukti mencuri anaknya sudah dipenjara kok nggak ada tuntutan ke majikan, kan yang rugi kita. Ini selama ini yang nggak pernah kita bicarakan gitu loh. Jadi majikan enak aja melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Makanya Miss Yuni kan selalu komplain, majikan bisa menuduh kita mencuri walaupun nggak ada bukti gitu loh. Majikan semena-mena. Makanya kamu, terserah kamu, keputusan ada di kamu. Saya mengingatkan sama kamu. Ya wis nurut toh. Nek kamu gak nurut piye, Miss? Ya apa yang disampaikan majikan bisa benar bisa tidak. Ngerti? Miss, nanti kalau saya beneran nggak bisa pulang gimana, Miss? Ya nggak apa-apa loh. Ya ditunggu prosesnya loh. Yang penting kamu nggak ngelawan majikan. Kamu ngelawan majikan kelar hidupnya. Dimbelangi anak yang sudah 10 tahun aja bisa masuk penjara kok. Bukan saya ingin menakut-nakuti. Tapi itu faktanya. Kurang 5 hari loh Miss hasilnya, cuma 5 hari doang. Kurang 1 hari tuh kurang 1 hari lah Mbak. Jangankan itu, anak finish kontrak aja bisa dipenjarain kok. Anak finish kontrak udah kerja di majikan lainnya, majikan nggak terima, diparani, lebokno penjara mbak majikan. Udah finish kontrak loh. Majikan yang lama. Iya. Padahal dia nggak melakukan kesalahan apa-apa, masuk penjara. Ada buktinya. Kenapa Miss Yuni mengangkat edukasi kayak gini? Biar kalian tahu. Pada faktanya ada sesuatu yang kalian nggak sadari. Kayak kamu, lo anti lo melakukan, kenapa saya nggak boleh? Lo yuk dia bilang nggak boleh, ya nggak boleh lah. Nggak ada alasan kenapa. Kamu tanya alasan kenapa, ya semakin runyam hidupmu. Nggak ada alasan kita tanya kenapa. Kalau orang Cina bilang tim kaya, mau tak kaya. Kenapa? Gak ada alasan buat kamu. Paham? Iya, Miss. Walaupun besok hari terakhir kamu tetap lakukan yang terbaik. Jangan mentang-mentang kamu finish sudah mau pergi terus kamu seenaknya sendiri. Ngerti nggak sayang? Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, tapi hasilnya itu kayak nihil gitu loh, Miss. Ya nihil lah, wong 10 juta kamu tetap gak dapat gaji 10 juta kok. Jangan bilang nihil, kamu nanti nggak bahagia hidupmu. Enggak, maksudnya gini tuh. Saya tuh misalnya gini, kayak perkara anaknya gitu. Anaknya tuh tetap nggak nurut sama aku. Aku dipukulin kayak gitu. Terus gimana, saya udah rayu berbagai mainan, saya ngikutin caranya, orang tuanya ngerayu pakai ini, dibawa ke kamar mandi kayak gini, tapi tetap aja nggak berhasil. Ya butuh waktu gitu Mbak, karena kamu bagaimanapun baiknya kamu tetap pergi gitu loh. Jadi feelingnya udah nggak dapet kamu itu. Walaupun dia baik kamu tetap pergi kok. Feelingnya udah nggak dapet. Udah nggak dapet kalian itu. Yang penting sekarang udah masa-masa akhir, lakukan yang terbaik versi kamu. Paham? Paham. Selebihnya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Suka-suka kamu maunya apa. Yang penting Miss Yuni udah mengingatkan. Ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Jika mbaknya benar, kembali lagi pada ayat 1 pasal 1. Kalau kamu sudah ingin memegang ayat 1 pasal 1, pegang uang dan pergi dari situ. Bayar majikan, itu baru benar. Sudah paham? Liku-likunya TKW Hongkong? Ya Allah, Miss. Saya tahu kamu ingin mempertahankan bahwa saya itu nggak salah, Miss. Iya. Lek kamu nggak salah bayar majikan terus ngalio. Laung duit gak nyekel, Miss. Lho lah mangkane. Lek duit gak nyekel apa artinya? Kudu nurut. Nora nurut apa sing ate mau perjuang ke? Bener atau salah Miss Yuni ngomong? Iya, Miss. Gak ada masalah. Kita harus berjuang dewe. Gak kuat lambaikan tangan kayak awakmu kuwi. Mulai. Beneran. Iya.
Yo wes. Tapi kayak mulai kayak sik tinggal-tinggal ki piye mis kuwi lho sing tak pikir. Kan kamu sendiri yang nyanggupin. Jangan menyalahkan keadaan, udah terjadi. Iya, aku bodoh, aku nyalahin diriku sendiri. Nah iya. Ya udah terjadi. Udah terjadi mau gimana? Ya wis dijalani loh, kurang 5 hari lagi. Ada yang lain lagi? 5 hari dan ancamannya gini, kamu nggak bakal bisa naik pesawat. Pesawatku di bookingin tanggal 6. Ya artinya lakukan yang terbaik, itu aja sih. Tinggal kamu mampu apa enggak, sayang. Ada yang lain lagi? Terus kalau masalah saya tidurnya kurang terus itu gimana, Miss? Duh, kamu bisa nggak apa? Bisa nggak apa, sayang? Ya saya nggak itu sih. Maksudnya dia memperlakukan saya kayak gitu tiap hari. 2 bulan terakhir inilah khususnya. Kayak gitu. Saya kayak tidurnya tuh bener-bener kurang lah, Miss. Saya udah bilang ke agent juga nggak bisa ngatasin. Iya, saya nanya apa yang kamu mau? Ya saya pengennya paling enggak tidurnya ya normal lah, ya nggak seitunya. Misalnya jam 1 itu masih mending. Jam 1 sampai jam 6 bangun itu masih oke lah. Ya komplain ndek maji kamu, tapi lek sesuk meneh kowe dikerjane lebih soro. Iya sih, selalu gitu sih. Komplainnya nggak ada manfaatnya sih, Miss. Makanya kan aku bilang toh, dia baik pun kamu akan pergi. Kamu baik pun kamu disuruh pergi. Ya hubungan kalian tidak baik-baik aja. Ya bertahan sampai di hari terakhir itu aja menurutku ya. Menurutku ya hati-hati saja. Wes, gak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan. Nek kamu pengen ngelawan, kenapa saya seperti ini, seperti itu. Dalam undang-undang dasar seperti ini, saya harus tidur jam 10, harus bangun jam 4, jam 5. Ya wis ra iso, Nduk. Kamu sebentar lagi pergi 5 hari lagi, wis disabar-sabar no. Iya, aku tuh nggak pengen sebenarnya kayak ngomplain dia, udahlah gitu. Yang penting kita udah selesai, ayo selesai kita hidup dengan dunia masing-masing. Aku tak pergi dari sini, kamu lanjutkan hidupmu. Cuman pengen ngomong gitu sih, tapi kayak enak aja kamu bisa. Ambil uangku, kamu kerja baru 5 bulan, saya bayar hampir 40 juta, 50 juta. Terus kamu bilang enak aja jalani hidupmu dan jalani hidupku. Ya nggak kayak gitu konsepnya, sayang. Nggak seperti mulutmu ngomong, kamu jalani hidupmu, saya jalani hidupmu. Ya gimana saya ngambil kamu loh habis 40 juta, 50 juta, terus kamu cuman kerja beberapa bulan, nggak sampai setengah tahun. Ya perlakuan mereka seperti itu otomatis mereka meluapkan kekecewaan. Ajur-ajur pisan. Bener nggak sih? Secara logika nih, bener nggak? Majikan ambil Iya kamu sih. mahal wo, 40 juta, 50 juta wo. Terus kamu bilang nggak kerasan, bilang nggak kuat. Loh ya nggak ngono kuwi konsepnya, Rek. Ini ada yang salah dalam konsepnya anak-anak muda sekarang ini. Yo gak iso kamu dengan hidupmu, aku dengan hidupku. Kamu rene kasarane wong ngomong, aku ngetokne duit sakmono kae. Emangnya untuk nyari pembantu baru saya nggak keluarin uang, tetap keluarin uang. Paham? Paham, Miss. Dan kalau sudah balik ke Indonesia, ingat nggak usah kembali lagi ke Hong Kong. Hong Kong kong bayangno penake neh balik neh di Hong Kong, terus mumet neh di Hong Kong, ngerti nggak? Iya, awang-awangan no Miss aja nih. Yo wis trauma wis ora usah di Hong Kong neh, ngerti? Siap. Engko mentalmu ra kuat, engko gendeng ra katokan. Ngerti? Hasilnya wis gendeng, Miss, cuma gak mubeng wae. Ya wis, sementing tetep katokan lah. Iya. Ya Allah. Iya kuwi makane nek wong ngomong di Hong Kong penak, cangkemmu kuwi sing penak. Hong Kong iki soro.
Ya pernah. Iya, Miss. Hongkong tak mudah. Tapi sekali kamu finish kontrak di Hongkong, Hongkong ini keren. Deloken mbak-mbak iki. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gak pingin mulai. Ya wes nan toto-toto 5 dino kas mulai wes. Ora ana yang ditoto kok pererung ditukokne kok. Tuku dhewe lo. Liburnya cuma hari ini dan dia bilangnya bakal beliin kok. Masa aku harus bawa plastik? Ya dede tas kresek lo ya ora apa-apa. Enggak apa-apa, barangku sedikit. Ayolah. Ya wes ndang kerja maji kamu mulai berat-berat we enggak? Enggak, Miss, ini aku suruh libur sampai jam 10 kok. Boleh pulangnya. Boleh pulang sampai jam 10. Iya, tadi di WA, udah di WA. Makanya aku bisa nelpon Miss Yuni. Kalau enggak kan, aku nggak pernah megang HP, Miss. Ya wis dinikmatin lah prosesnya. Mau gimana lagi? Memang seperti itulah Hongkong. Miss, kalau beneran di penjara tuh, piye ya? Sama punya cita-cita di penjara tuh mbak? Enggak, aku tuh takut diancam penjara terus loh, Miss. Tiap hari tuh ngomongin itu loh, Miss. Makanya aku beneran gimana sih caranya majikanmu mengancam kamu di penjara itu? Aku pengen tahu deh. Kamu baru di situ berapa bulan sudah paham banget dengan bahasa akan di penjara itu gimana sih caranya ngomong? Aku ngomongnya pakai bahasa Inggris, Miss. Coba ngomong. She said that if I were you, I will afraid. I will send you to the prison because you harm all my family, my boys, my kid. You did harm to them. I will I will send you to the prison. I will send the letter to immigration department, labor department, and another department, and also police. I will call police because you do harm to my family. You put a pin on the floor in my home. Dia selalu ngomong kayak gitu. Dia selalu bilangnya gini, kamu coba kalau kamu ngaku salah. Ya yang aku nggak suka gini, kalau aku ngaku salah pun juga iya ya tetep aja kok aku dikiranya sengaja ndeleh kuwi kan aku ya gak sengaja, Miss. Aku bingung sumpah. Yo ngapain gowo bandul bareng wi ngopo ngono. Yo kuwi lho, Miss, gak sengaja. Aku yo ngapain kamu itu kerja pakai jilbab. Kerja di Hongkong terus nggo bandul-bandul ngono ki gek nek kono ono bayi gak hati-hati diceblokno. Ngono ki ya mbak aku ki ya ora iso mikir kalian piye ngono lho. Aku gak sengaja ki biasanya aku kira tahu jilbaban, Miss. Beberapa libur terakhir itu aku tuh jilbaban. Kok ya Allah, kok pasimen biasanya kira tahu jilbaban nyapo, tata jilbaban nganggo jarum pentul kuwi, tata ceplok aku dhewe gak ngerti, Miss. Dan empuh kaya urip kuwi nyapo kari-kari aku bingung karo. Dan nulis ke imigrasi itu wajar, majikan tidak suka kamu nulis di imigrasi nggak ada masalah, bukan berarti kamu di penjara. Kalau pikiranmu negatif kamu di penjara, percayalah 5 hari lagi kamu akan masuk penjara. Tetapi saat kamu berbicara, Glenn, orang ngomong belum selesai kamu suka motong omongan, berarti kamu memang ngomongnya ngengkelan. Padahal saya belum selesai ngomong. Tutup aja mbak. Maaf, Miss. Tutup aja teleponnya, aku lagi tuh maji kamu malas ngomong be awakmu. Saya belum selesai ngomong loh. Kamu lah ngengkelan mbak. Saya belum selesai ngomong. Pantes lah maji kamu nesu. Orang ngomong belum selesai wis dilawan. Padahal saya bukan musuh kamu. Kita cuma curhat-curhatan. Aku lu curhat-curhatan tok mbek awakmu. Kok awakmu langsung baper ngono lho. Kan aku udah selesai ngomong gitu loh, kamu baper kenapa sih? Nggak lucu gitu loh. Maaf, Miss.
Aku ki wong tuamu, aku ki ngomongi awakmu. Tapi awakmu be aku yang ngelawan, ya pantes lah kalau kamu di penjara. Bener nggak kalau saya ngomong kasar kayak gitu? Kenapa saya belum selesai ngomong, kamu bantah lagi? Saya kan bilang, kalau kamu pikirannya negatif, maka kamu akan dipenjara 5 hari lagi. Tapi kalau pikiranmu positif, pikiranmu baik, kamu tidak melawan, ya udah pulang dengan tenang. Nggak mungkin kamu dipenjara. Orang ngomong belum selesai dipatah-patahin terus sih. Kamu nanya, saya jawab. Salah lagi. Emangnya aku berdoa buat kamu dipenjara? Kan enggak toh. Yo kipas ono no, kupingku ben protol kabeh ono. Kipase dalan ndek HP-mu. Oh, ini angin, Miss. Ya rada mepet no. Ya delok mepet no. Gembrotok ono. Aku di outdoor ini, Miss, di taman dekat rumah. Pemahamanmu sempit ya, nek wong ngomong apa no langsung ditawabraki. Mijuri kan berbicara sesuai dengan fakta. Nek kamu senengane nglawan, ya jelas lah, Nduk. Akan berujung di penjara. Makanya mulai tadi aku ngomong, kowe banding-bandingkan dengan anti lah apa. Oh, saya tidak membandingkan, Miss, tapi pada faktanya kowe iki bandingne, Nduk. Aku mau kon piye terusan? Kowe curhat, tak kasih tahu. Ya aku lek suruh halus kayak orang-orang di luar sana nggak bisa. Ini cara saya mengedukasi kalian biar kalian paham. Ngerti nggak? Iya. Saya bukan benci kamu, saya nggak kenal kamu, saya nggak tahu kamu, saya nggak ada alasan untuk membenci kamu. Saya menyayangimu. Maka dari itu saat kamu curhat saya tanggapin. Saya bukan membenci kamu loh, saya nggak kenal kamu loh, Nduk. Ngerti nyamain di sini? Saya bukan musuh kamu. Aku ki makmu. Saya juga nggak kepingin kamu di penjara. Ngerti? Iya. Dari curhatan ini paham apa yang ingin aku sampaikan? Apa pesanku buat kamu? Hati-hati dan lakukan yang terbaik. Dan jangan Jangan ngelawan. Hailah. Apapun tetap salah. Hai Datai, aku yang salah. Sorry ma'am. Sorry. Sorry tidak perlu dijelaskan lagi. Ngerti nggak? Kamu itu goblok, kamu nggak iso ini. Yes ma'am, sorry. Yes ma'am, sorry. Wes ayat 1 pasal 1. Ngerti? Iya, ma'am. Iya, Miss. Jadi apapun yang dikatakan majikan, yes madam. Yes sir, yes madam. Jika kamu seperti ini, maka kamu akan saya penjarakan. Sorry ma'am, sorry. Udah selesai. Ngerti? Iya, ma'am. Ada yang lain lagi nggak sayang? Enggak, udah. Udah ya. Pulang sekarang berpikiran positif. Jangan berpikir bahwa kamu akan dipenjara. Jangan berpikir bahwa kamu akan dipenjara. Ngerti? Harus punya pikiran positif ya. Iya, Miss. Jangan ngomong bagaimana kalau saya dipenjara. Masalahnya apa? Wong iki gak ujuk-ujuk dipenjara. Ngerti nggak? Tapi kesalahan kamu jam bendul iki mau loh. Apa bendul iki mau loh? Apa namanya itu? Bola bendul iki mau loh. Itu salah. Ngerti nggak? Masalah dom bendul iki mau kamu salah. Karena di rumah maji kamu ada bayinya sampai dom bendul iki mau. Nek sampai nuncep pak bayi iki mau apa gak urusane dawa, Nduk. Iya apa ora? Iya. Dom bendul iki mau lho sing garakno malah petaka iki dom bendul iki mau. Jadi sangat berbahaya sekali buat kalian yang jilbaban pakai dom bendul terus habis itu ada bayi di rumah lek sampai dicocok anaknya apa-apa ku kasusnya dawa. Ojo diulangi gede ya. Siap. Pokok dom bendul ini buat teman-teman yang lain juga, bukan buat kamu saja.
Karena kalau ngopeni bayi lek sampai kecekot apa sampai kejojoh di anak iku malah dadi rame, dadi ontran-ontran. Ya. Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Enggak, udah. Paham ya nak ya? Siap. Oke, hati-hati ya. Pikiran positif Siap. nanti pulang ya. Minta doanya ya, Miss. Siap, kamu pasti nggak apa-apa nanti pulang sampai rumah Indonesia. Telepon Miss Yuni ya nak ya. Iya, iya, Miss, siap. I love you. Love you too. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, saya tuh tidak pernah memusuhi kalian. Saya minta maaf kalau suara saya kasar sama kalian. Tapi jauh dari lubuk hati saya nggak pernah ingin memaki-maki kalian.